Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sahibul fadilah was sa'adah, mudirul ma'had al-azhar la raiba, Al-Hajj Muhammad Yusuf S.Madani, wa fadilatul kiram sairul asatid wal ustadzat wa ayyuhat tulab rahimakumullah. Tartibul qawaid, ihtidamu jasadul amali wa marasimul taslimi wassilami idaratil munawwamati wa tansibu idaratiha al-jadida bima'adi al-azhar la rayba. Dukhulul munawwamatil jadidati ila qa'atil ijtima'.
الافتتاح. هيا بنا نفتح برامجنا اليوم بقراءة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هدف النبي المصطفى رسولنا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. قراءة القرآن الكريم سيقرأ بها أخونا الكرام أدريان أبو ذر الغفاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إشارة النجيب الوطني وإشارة المعهد مع أستاذة سيدي روبير. يرجى على كافة الحضور عليكم بالقيام.
يرجى على كافة القدور عليكم بالجلوس. قراءة مراسل التشريع لإدارة المنظمة الجديدة من قبل رعاية الطلبة، وتنسب هذه الإدارة التي سينسبها مدير معهد الأزهر لا ريب. Slow motion. Hah? Pegang. Pegang. Struktur pengurus organisasi Pondok Pesantren Al-Azhar Al-Ghaibah periode 2024-2026 1445-1446 Hijriah. Ketua Putra Muhammad Irham Gunawan. Ketua Dua Putra Lut Febriansyah. Ketua Putri Anissa Putri Oktavia. Sekretaris Putra Rasya Maulana Bayhaqi. Bendahara Putra Adis Herianto. Sekretaris dan Bendahara Putri Aulia Suci. Bahasa Satu Putra Raka Alif Fadilah. Bahasa Dua Putra Adi Wiradinata. Bahasa Satu Putri Rizky Melani Putri. Bahasa Dua Putri Afifah Syahira. Pendidikan Putra 1 Lut Febriansyah. Pendidikan Dua Putra Raka Alif Fadilah. Takmir Putri 1 Rizky Melani Putri. Takmir 2 Putri Sofia Latifatun Nisa. Keamanan 1 Adis Herianto. Keamanan 2 Ahmad Rasya Al-Fairus. Takmir Masjid Putra 1 Fatan Al-Fajri. Takmir Masjid Dua Putra Ahmad Rasya Al-Fairus. Kebersihan dan Kesehatan Putri 1 Sofia Latifatun Nisa. Kebersihan dan Kesehatan Jiwa Aulia Suci. Kesehatan 1 Putra Sibian Nabil Adrian. Kesehatan 2 Putra Aryan Syah Harahap.
Olahraga, kesenian, dan keterampilan 1 putri Nafila Alika Ahda. 2 Afifah Syahira. Multimedia 1 putra Lut Febriansyah. Multimedia 2 putra Rasya Maulana Baihaqi. Perpustakaan 1 putri Anissa Putri Oktavia. Perpustakaan 2 putri Nafila Alika Ahda. Sarana dan prasarana putra 1 Afdal Rizki Ramadan. Sarana dan prasarana putra 2 Fatan Al-Fajri. Keamanan 1 putri Afifah Syahira. Keamanan 2 putri Aulia Suci. Mengetahui pengasuhan putra Ilhamil Mahir. Pengasuhan putri Siti Roketus Sahadah SPD. Pembimbing Ustaz Ahmad Al-Badawi. Ketua Yayasan Ustaz Rahmat Hidayat Esko. Mudirul Ma'had Al-Azhar Laraibat Kiai Haji Muhammad Yusuf SPD. تعليق رمزي من قبل رعاية الطلبة وإلى فضيلة مدير معهد الأزهر لا ريب كي الحاج محمد يوسف SPD فليتفضل عليه مشكور. Anak-anakku sekalian, siapkah untuk membantu hal-hal yang perlu dibantu di pondok yang kita cintai ini? Siap! Siapkah anak-anakku untuk memimpin organisasi dengan giat dan penuh rasa tanggung jawab? Siap! Anak-anakku sekalian, siapkah untuk mendidik, menegakkan disiplin, dan memberi suri tauladan yang baik terhadap seluruh santri di pondok Al-Azhar ini? Siap! Baiklah anak-anakku, berjanjilah nak dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, Aku aku berjanji dengan bersungguh-sungguh akan menjalankan kewajiban terhadap Allah yang Maha Esa, kewajiban terhadap Allah yang Maha Esa, taat serta patuh terhadap Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar La Raiba terhadap Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar La Raiba, beserta ansur-ansurnya, beserta ansor-ansornya, dan ikut serta bertanggung jawab dan ikut serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan di Pondok
dalam melaksanakan pendidikan di Pondok Pesantren Al Azhar Al-Raibah. Selalu berpegang teguh terhadap disiplin dan sunnah-sunnah Pondok Pesantren Al Azhar Al-Raibah. dan sunnah-sunnah Pondok Pesantren Al Azhar Al-Raibah. Demikianlah janji anak-anak sekalian yang diliputi disaksikan oleh seluruh Dewan Guru Putra dan Putri seluruh santri Pondok Pesantren Al-Azhar, maka kami sahkan pengurus organisasi pesantren Hafidh Al-Azhar periode 2024-2025 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslimu idawratil munawwamati. Raisul munawwamah. Boleh ada silakan.
Amirus Sirri. Satu, dua, tiga. Ismul Amil Margazi. Yang menyerahkan. Madep sini, ah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ismul Lughati. Di bahasa dia. Sendiri. Satu, dua, tiga. Ismul Ta'dili. Siapa? Yang menyerahkan siapa? Hah? Yang nyerahin siapa? Yang menyerahkan siapa? Oh, bagi. Satu, dua, tiga. Ismul Ta'miril Masjid. Orang itu lagi ya. Dia menerima. Yang menerima langsung. Menerima. Madep sini. Satu, dua, tiga. Ismul Sihati. Kesehatan. Satu, dua, tiga. Ismul Nazafati.
Ditujuin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. قسم الرياضة والفنون. Satu, dua, tiga. رئيسة منظمة. قسم الوسائل. Satu, dua. رئيسة منظمة. أمير الصندوق وأمير السر. قسم الأمن المركزي. قسم اللغة.
Kismat ta'mir masjid. Mana? Sok Epi. Udah bisa sendiri. Kismat sehati wan nawabah. Kismat riyadati wal funun. Jabat tangan. Jabat tangan. Satu, dua, tiga. Kismat ta'lim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni Kiai Haji Muhammad Yusuf SPDI. Yang kami hormati selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pusat Rapat Hidayah Esko. Yang kami hormati para asatidz dan asatidzah. Yang kami hormati segenap pengurus OPPA masa bakti 2023-2024. Yang kami hormati segenap pengurus OPPA masa bakti 2024-2025. Dan santriwan santriwati yang insya Allah muliakan. Puja-puji syukur kepada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Guna memadamkan serah terima jabatan sekaligus pelantikan ketua dan pengurus OPPA baru masa bakti 2024-2025 sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Salawat serta salam tidak pula lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya yaitu Islam rahmatan lil alamin hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai ketua OPPA sekaligus perwakilan pengurus OPPA masa bakti 2023-2024 kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar Al-Arifah beserta Dewan Guru dan guru pembina beserta rekan-rekan yang telah setia membantu mewujudkan program OPPA. Tidak terasa selama kurang lebih 1 tahun kami menjabat sebagai pengurus OPPA masa bakti 2023-2024 ini telah usai dan ini di bawah untuk menyatakan roda keorganisasian kepada generasi selanjutnya yaitu pengurusan OPPA baru masa bakti 2024-2025. Apa yang kami lakukan mungkin belum seberapa dibanding dengan organisasi yang kami peroleh selama menjalankan tugas ini. Untuk itu kami berharap kepada pengurus selanjutnya mau dan mampu mengembangkan keorganisasiannya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakni sesuai dengan visi dan misi organisasi ini sehingga nantinya Pondok Pesantren Al-Azhar Al-Arifah bisa lebih berkembang bahkan maju di dalam pengurus yang baru ini. Banyak program yang kami miliki dan beberapa di antara telah kami laksanakan dengan menggunakan semua kemampuan yang kami miliki. Walaupun masih banyak program yang belum sempat terlaksana. Untuk itu kami selaku pengurus OPPA masa bakti 2023-2024 memperkenankan untuk bermohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap OPPA periode selanjutnya bisa lebih baik dan sempurna dari OPPA sebelumnya. Serah terima jabatan ini sekaligus merupakan penghargaan tanggung jawab dari pengurus lama ke pengurus baru. Oleh karena itu kami ucapkan selamat kepada pengurus OPPA baru. Kami berharap bekerja secara profesional demi khususnya kita bersama. Tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pengurus OPPA periode 2023-2024. Karena tanpa kalian, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tanpa kalian pula, bantuan dan dukungan ini program-program akan terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena
saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi, selamat atas dari pengurus OPPA baru ada Selama periode 2024-2025. Ada pesan dari yang ingin saya sampaikan. Tidak ada yang lebih berharga daripada kesetiaan orang. Mendapatkan sahabat jati adalah hal terbaik bagi seorang pejuang menyelesaikan. OPPA adalah wadah untuk berbagi dan saling tukar pikiran. Berkarya bersama teman-teman untuk membangun pondok yang lebih baik lagi. Tugas seorang pejuang bukan untuk berhasil, namun tugas seorang pejuang adalah terus mencoba. Karena di dalam mencoba, kamu akan menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Salam OPPA. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatun ibtidaiyah min ra'isil munawwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Tauhid Al-Azhar Al-Ghaibah yakni Kiai Haji Muhammad Yusuf SPDI, yang kami hormati Ketua Yayasan Pesantren Tauhid Al-Azhar Al-Ghaibah Ustaz Dr. Hidayat SO, yang kami hormati para asatidz dan asatidzah, yang kami hormati jajaran pengurus OPPA masa bakti 2023-2024, yang kami hormati segenap pengurus OPPA masa bakti 2024-2025, dan santriawan dan santriawati yang insyaallah Allah muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita dari tanah dan subur darah, memerintahkan kita untuk beribadah, dan insyaallah kita semua akan menjadi ahlul jannah. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Adam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya dari sini mewakili seluruh pengurus OPPA Putra Pondok Pesantren Tauhid Al-Azhar Al-Ghaibah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Tauhid Al-Azhar Al-Ghaibah yakni Kiai Haji Muhammad Yusuf SPDI, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi pengurus OPPA masa bakti 2024-2025. Insyaallah kami akan melaksanakan amanah ini dengan segenap jiwa dan raga kami, mengerahkan sepenuh upaya dan kemampuan kami guna berjalannya roda kepengurusan dan membangun pesantren kami ketika ini menjadi lebih baik di kemudian hari. Kepada rekan-rekan seperjuangan, marilah kita bersama-sama membangun pondok kita. Janganlah sampai kita menyia-nyiakan kesempatan kita untuk memberikan diri kita untuk pondok pesantren. Karena kesempatan kita hanya sekali seumur hidup. Dan juga kepada seluruh santriwan-santriwati agar kita bersama-sama menanti seluruh peraturan dan disiplin sebagai wujud kecintaan kita terhadap pondok pesantren. Pahit manis yang kita rasakan di pondok ini adalah sebuah pendidikan berharga yang akan kita tuai ujungnya. Ketika kita sudah ada di pondok pesantren ini, karena ketaatan kalian di pondok pesantren ini adalah gambaran kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Bila di Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كلمة افتتاحية من رئيسة المنظمة الكريمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati kepada jajaran asatidz yang kami hormati kepada jajaran pengurus PWD Masbati 24 sampai 25. Pertama-tama saya ucapkan kepada jajaran asatidz yang telah membimbing kami dalam menjalankan program dan tugas kami. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus periode 2023-2024 serta anggota atas kerjasamanya dalam menjalankan program kerja dan tugas-tugas kami. Ini diwakilkan bagi saya Ketua PPA periode Masbati 2023-2024 untuk menyerahkan keorganisasian kepada Masbati 2024-2025. Kami harap jajaran pengurus Masbati 2024-2025 dapat mengubah tugas-tugasnya yang amanah. Dan kami selaku pengurus periode Masbati 2023-2024 mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf SPDI. Dan kami sangat berterima kasih kepada jajaran asatidz yang menemani kami. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمة افتتاحية من رئيسة المنظمة الجديدة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama yang saya hormati yang terhormat kepada kepemimpinan dalam yang kami hormati kepada Bapak Ketua Yayasan yang melibatkan sekolah SPD, dan yang kami hormati kepada jajaran yang dulu asatidz mengikuti proses tugas satu. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang banyak pelantikan hari. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya terima amanah dari semua unsur, dari Bapak pimpinan, dari ustaz saya, dan dari semua santri untuk menjadi pemimpin di organisasi Masbati 2024 dan 2025. Semoga kami selalu mengurus Masbati 2023-2025 bisa menjalankan tugas-tugas kami dengan amanah dan dengan jujur dan dengan tanggung jawab. Dalam kepemimpinan itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah pemimpin, dan yang ketiga adalah pemimpin. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses
pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin adalah suatu orang yang ditunjuk untuk mengemban suatu tugas. Dan yang ketiga adalah memimpin. Memimpin adalah suatu kerja yang dilakukan oleh seorang pemimpin beserta rekan-rekannya. Dalam hal kepemimpinan, pemimpin harus memiliki 3 prinsip. Yang pertama, prinsip baik untuk menjadi suri tauladan. Yang kedua, prinsip berani, yakni berani dalam menjalankan perkataan dan berani dalam bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada prinsip mengayomi. Mengayomi itu selalu memberikan motivasi kepada anggota-anggota dan rekan-rekannya. Kepada pengurus masa bakti 2024-2025 dan kepada santri-santri, yuk kita sama-sama maju, sama-sama berjuang dan sama-sama saling mensupport untuk memajukan pondok ini. Amal adanya seorang pemimpin dan amal adanya suatu organisasi tanpa support dan tanpa bantuan dari seluruh unsur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إرشاد والتوجيه من مدير معهد الأزهر لا ريب، الذي سيتشرف بإلقائها كالحاج محمد يوسف السبدري. عليه فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu untuk beberapa hal-hal yang sangat bersejarah tentunya di Pondok Al-Azhar ini adanya pergantian pengurus OBPA dari yang lama kepada pengurus yang baru. Ini sudah sesuai dengan kalender. Asatidz wal asatidzah yang kami hormati, pengurus yayasan yang berbahagia, bahwa kepengurusan organisasi pelajar pondok pesantren tahfiz yang ada di kita ini, di pondok kita ini min sunnatihi, dari sunnahnya pondok, dan bagian dari
bagaimana kita belajar bertanggung jawab. Karena setelah selesai kita dari pondok ini, banyak kita punya tugas-tugas nanti yang akan diemban oleh kita. Minimal kita sudah punya pengalaman di dalam bagaimana kita memimpin sebuah organisasi. Nanti ada organisasi mafalah kalau sudah kita kuliah. Ada organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, Mahasiswa Islam. Nah, kita ada LDK, latihan dasar-dasar kepemimpinan. Masih boleh tidak sekarang kita diajar ya, di HMI ini latihan dasar kepemimpinan. Biasanya dilarang. Maka kita mengadakan latihan dasar kepemimpinan di tengah-tengah pohon karet, ya, di tengah-tengah kebun karet. Pernah ada? Ya seperti itulah kondisi pada zaman-zaman tadi tahun 83. Ya. Minimal kita sudah mempunyai dasar itu. Estafeta, ya, estafeta patah tumbuh hilang berganti ini, patah tumbuh hilang berganti. Ya seperti ini, karena terus terang saja yang namanya organisasi pelajar, ya, yang adik-adik pimpin ini adalah bagian dari cita-cita pondok bagaimana untuk menegakkan disiplin dan sunnah yang berlaku, yang bagaimana sunnah-sunnah disiplin itu untuk meningkatkan kualitas kita di dalam belajar mengajar. Maka dibentuklah organisasi yang namanya OPPA. Itu adalah perpanjang tangan dari pimpinan pesantren kepada nanti ada bagian area, ya, terus ke bagian OPPA nanti harus bersinergi kepada siapa? Kepada pengurus rayon. Jadi kita tidak bisa itu bekerja kalau nggak ada sinergi kita kepada pengurus rayon, minimal kepada pengurus ketua kamar. Harus tahu kalau ditanya ketua, coba ada berapa di kamar sana jumlahnya? Nggak tahu, itu tandanya dia nggak menguasai. Coba di kamar putri ada berapa kamar yang diisi oleh santri? Ada berapa ya? Ada 2 atau 3. Nah ini kalau tanggung jawab. Ada 2 atau ada 3. Pengurusnya siapa? Ketuanya siapa? Itu harus tahu. Ketika kita butuh ada informasi yang tidak kita inginkan, coba ketua kamar saya 3, ada 2 kamar apa? Itu kita panggil namanya siapa? Harus tahu. Penguasaan seperti itu adalah bagian dari tanggung jawab yang akan memudahkan seorang ketua dan perangkat-perangkat lainnya ke arah yang lebih baik. Jadi kalau keamanan, di bagian keamanan ya terus terang saja, ini biasanya keamanan harus tegas. Keamanan harus tegas sekali. Harus tegas karena keamanan ini baik buruknya disiplin yang ada di pondok ini ada di pundak bagian keamanan dan ketua OPPA. Bagian keamanan sebelum subuh sudah membangunkan bersama Polisul Lain. Bagaimana sinergi keamanan dengan Polisul Lain itu harus bersama-sama bersinergi. Tidak bangunkan anak. Tidak bangun. Bila perlu kalau memang sulit amat, ya dikasih amal dan dikena. Maka air bawa ya. Karena putra ini. Dan kalau sulit bangun, pelajari. Mengapa mereka sulit bangun? Mengapa mereka terlalu ngantuk? Kita pelajari. Apa memang capek? Atau mungkin memang dia banyak
jajan tadi malam, ya sehingga orang yang banyak jajan itu biasanya tidurnya nggak kenyang, susah kalau bangunin, susah dibangunin. Atau mereka memang tadi malam tidurnya terlalu malam, maka hak mata untuk beristirahat wajar kalau dia masih minta waktu untuk beristirahat. Kamu sudah membangunkan, sulit, tidak ada kata sulit buat membangunkan. Bagi anak-anak ya, jadi kalau ada keamanan memperbaiki kamu, mengingatkan kamu patur, ya ada bagian keamanan, bukan hanya bagian keamanan pusat OPPA, tapi di kantor-kantor kamu juga, di kamar-kamar kamu juga ada bagian keamanan. Ada. Itu sudah dibangunkan. Kalau kamu dibangunkan marah, bahkan mau melawan, ya, jangan dikerasin. Catat, panggil di bagian keamanan. Harus punya kantor. Sementara kalau memang memungkinkan kantor OPPA di pojok sana, dijadikan kantor. Jadi punya untuk perbaikan ini kalau ada anak-anak nakal kok pengen ada tinggal keamanan itu ya untuk perbaikan ya. Jadi jangan kalau bertindak keras di tempat ya nanti panggil saja. Ya. Hendaknya pengurus OPPA ini harus banyak berinovasi. Ya, memunculkan gagasan-gagasan dari yang tidak ada menjadi ada. Sepanjang itu baik, yuk. Sepanjang gagasan itu baik, ayo kita coba di sini. Suatu saat kalau itu baik, kemudian pondok-pondok lain belum tahu itu, subhanallah, menjadi berianlah pendapat-pendapat Anda ini. Nanti suatu saat akan diikuti. Apa? Ya kita nggak tahu. Dan kita masing-masing punya otak bagaimana kita mengasah otak kita dengan baik. Kita ada kegiatan-kegiatan apa yang baik. Minimal kami selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahun depan, ya tahun depan anak-anak yang sudah rapi seperti ini, anggota kita pun sejajar dengan bangku yang baik. Nanti anak-anak kita nggak duduk begini. Walaupun sekarang duduk enak, tapi alangkah lebih harmonis dan baiknya kalau anak-anak pun sejajaran duduknya di atas bangku ya, atau di atas kursi. Alhamdulillah kita sudah ada perbaikan. Ini namanya dari dulu yang baik sekarang menjadi yang lebih baik. Kalau dulu belum seragam seperti ini, dulu ada beberapa ya, ada istimewa dari sutra, ya. Itu juga ada adabnya. Kalau seperti ini, mau pakai sutra, kemudian pakai apa? Sutra ya. Kita sutra terus memakai apa? Memakai ribat, misalnya. Enggak pantas. Dan tidak bukan sih membuat adabnya. Dan akan menjadi salah, akan ditertawakan. Nah kalau seperti itu juga ditutup begitu, tapi nggak pakai ribat ya, macam terbun, bilqawan Arabia, dasi, ribat. Dan sekali ribat itu maka akan menjadi salah. Tapi kalau memakai riba atau memakai dasi seperti ini, ya emang seperti ini. Itulah adabnya. Kalau yang begini, memakai riba akan menjadi dori. Sesuatu yang jarang kita dapatkan. Nah kalau tidak memakai riba, ya begini. Pantasnya memang begini. Sopannya begini. Kalau seperti itu, tapi tidak memakai sutro, tidak memakai apa? Tidak memakai dasi akan menjadi salah. Boleh juga. Maka kalau tidak memakai apa? Tidak memakai dasi harus dikeluarkan terakhirnya. Seperti ini. Gitu kan.
kalau Anda sholat bukan berarti eksekutif. Kalau memang harus pakai lipat boleh. Tapi kalau tidak pakai dasi harus dikeluarkan seperti ini. Itu bagian dari ada istiqmali alibat wasyukur. Alhamdulillah. Tentunya ke depan akan lebih baik lagi kita upayakan. Ya. Subhanallah, kita berdoa mudah-mudahan ke depan beserta anggota PPA ada 18 orang, ada 20 orang. Tapi bukan kita nggak bersyukur yang hari ini, kita bersyukur hari ini, tapi tidak berarti kita bangga. Kemudian merasa wah, ya kita syukuri bahwa kita hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan pengurus-pengurus yang baru dan kita sudah sahkan hati-hati di dalam perjalanan kerja kita banyak, ujian itu banyak. Makanya saat al-Qori ini ketika kita tidak tahu, maka bertanyalah dengan teman kita yang tahu. Ya. Banyaklah kita bertanya dengan Ustaz. Ya. Kalau kita bertanya, tentunya dalam hal-hal yang kita belum paham, tidak paham lakukan. Gitu. Nanti ada anak-anak yang keluar saja nanti ya tidak boleh. Anak misalnya keluar dari itu gerbang itu akan menjadi satu orang. Itu jangan dianggap biasa. Jangan dianggap lumrah, hati-hati. Ada anak keluar kecuali memang anak-anaknya dia keluar dari situasi berlapangan sana itu nggak boleh. Anak-anak yang keluar ke lapangan harus memiliki tanggung jawab. Ada apa dia ke sana sehingga jelas keluarnya. Tapi minta subhanallah dengan tanggung jawab anak-anak nanti itu kan lapangan itu milik bersama, milik kita. Yang main bola, yang memanfaatkan putra putri ini nanti silakan. Syukur-syukur kita bentuk nih putra 2 grup biar supaya kalau main apapun dia bisa. Besok grup yang ini, besok grup yang ini, besok grup yang ini. Jadi ada masing-masing klub. Satu saat tidak adu dalam pertemuan-pertemuan. Putri juga sama-sama. Ya, kita insya Allah ada bola voli, ada yang sebagian mungkin bisa main badminton, ya, ada sebagian yang mungkin mencoba-coba bagaimana memasukkan bola basket ke lubang ring basket. Nah, insya Allah semuanya itu perlu ada perbaikan lapangan yang hari ini masih dalam perbaikan terus. Makanya karena ini punya kita, pondok kita, milik kita bersama dan kita akan bisa memanfaatkan selama kita bernaung di pondok dengan naungan yang tidak lama 6 tahun. Ya, pondokku tempat naung kita, artinya kita tidak ada lama-lama di sini kecuali yang mewakafkan diri untuk mengajar di pondok boleh lama sampai akhir hayat. Insya Allah kita mencoba di pondok dari kecil hingga dewasa kita. Rasa batin damai. Kita perlu wujudkan kedamaian di pondok ini. Bukan anak-anak dibuat resah. Awas. Ya. Dari mulai ketua, sejaringan berdua atau ustaz sekalian, jangan kau membuat resah anak dari tindak-tindakan. Buatlah perilaku kita segala sesuatunya dengan sebuah kedamaian. Sehingga pondok ini adalah pondok yang damai. Darussalam pondok damai. Kedamaian di sana. Ya. Maka nanti amanat besok nih dalam pertemuan warisan tadi ada kunjungan kan, ya. Di minggu pertama ada kunjungan. Alhamdulillah, Ustaz. Ayo, ada kunjungan ibu bapakmu Abi titip salam.
ayah, ini dibuat ini nih. Kemarin ketua yayasan udah bicara dengan pengurus yang baru dan yang lama, bantu dong, ya. Bantu ya beli semen sama pasir, bantu beli semen sama pasir. Betul. Kalau ono mau dicor, mau di apa, belur, pakai apa? Pakai semen atau pakai pasir? Ya pakai semen dan pasir, semen dan pasir. Oh, di pelurnya kata Albi pakai bedak talak saja, tidak bisa. Yang ada kepleset. Sampai ingat, berapapun tidak ada kewajiban, tapi insya Allah itu nanti ada keinginan besar. Alhamdulillah. Iya. Ayah Febri, ayah kedua ya, PPA, ya, kirimnya besok ya. Tapi kalau ya udah kirim. Ayah Anissa, ya, kirim besok ya, Bapak. 51. Mungkin tidak, mungkin sekarang yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab musababnya pondok kurang kondusif di dalam berdisiplin adanya keluar masuk para wali santri yang kurang jelas. Mulai bulan Oktober, Putri mungkin belum mendengar, kalau Putra sudah mendengar semua. Tidak ada satu santri pun yang mencuci di luar. Nah, kalau ini boleh mantap nih. Dulu, anak keluar. Itu pintu gerbang itu anak mau melangkahnya takut. Kebenaran sekarang, Masya Allah, lumrah. Itu kita kembalikan lagi hal-hal seperti itu. Oh, kenapa? Kenapa disiplin ini akan menjadi luntur? Karena bukan tadi pada saat itu enggak melarang ya, kan sepanjang baik mungkin monggo saja sepanjang itu baik. Ternyata sekarang yang mengantarkan pakaian bersih, itu sudah tidak lagi sekedar menghantarkan. Beberapa liter makan wajar. Kalau pengurus yang baru sekarang iri, wajar anak-anak yang iri kecil-kecil, putra putri yang enak. Aku menanti minggu depan kunjungannya tanggal 1, tanggal 3 minggu pertama. Ini memang ada beberapa santri mengadu ke Umi, aku boleh ya, aku boleh. Kalau itu boleh, berarti pondok sudah mulai kehancuran di dalam disiplinnya. Kita mempertahankan disiplin pondok atau mempertahankan orang-orang yang saat ini cuci di luar. Bahaya nanti kalau seperti ini. Satu, ya, ada anak-anak yang nyucinya di luar sama orang tuanya, tapi masih nyari pakaiannya di sini mbak yang mencuci, pagi-pagi tidak di luar. Kenapa? Kamu mencari apa? Kan kamu nyuci di luar, kan kamu dicuci bersama orang tuanya. Berarti udah gak jelas ya. Satu udah gak jelas. Jelas kalau dikenal. Ya kalau cuci di luar aja. Yang sekali dibikin sebagian pakaiannya di simbo. Kalau dijawab simbo. Itu yang pertama. Berarti nggak kondusif. Yang kedua, anak kalau sudah lebih 3 jam bersama orang tuanya, bersama orangnya lebih dari 3 jam sampai makan. Akhirnya
pakai HP, ya anaknya lagi pakai HP, pinjam, telepon lah, tidak lagi. Bagaimana kalau nggak dikasih? Kan malu juga enak juga sebenarnya. Akhirnya ada 2-3 santri yang ikut menelpon ke orang tuanya gara-gara bukan santri yang tadi. Itu perlu di-stop kan yang begitu nak? Perlu di-stop kan? Perlu nggak tuh? Perlu. Karena santri putri ini ada 2-3 orang yang sudah mulai kepada umi, dia pengen seperti itu. Dan nanti kunjungan ada. Ini neneknya pengen misalkan ini. Lihat, minggu depan aja nggak sih? Untuk kunjungan yang jadi sekarang, yang nggak jelas seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar itu ya, tadi menggunakan HP yang juga sangat riskan ya. Ini janda. Yuk besok nggak ada lagi. Besok nggak ada lagi. Ya. Kedua sangat mengganggu betul, ya sangat mengganggu betul. Makanya ada 5 sebenarnya. Udah di Putrani udah diungkapkan ya ada 5 ya. Kejanggalan yang kurang tepat ketika ada beberapa wali santri yang mencuci pakaiannya di rumah. Jauh lah. Kalau bawa mobil kemarin, risikonya juga pulang pergi kadang ya. Ya pokoknya banyak risikonya itu sebenarnya. Itu sebenarnya bukan jagungnya orang tua. Adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian bukan orang tua aja yang punya, karena emang orang tua adik ini mentalnya kurang, akhirnya pengen sama anaknya, maka dia dijilat untuk mencuci pakaiannya di rumah, dia supaya punya alasan mengantarkan pakaian. Seluruhnya nanti konfirmasi kepada Umi mulai bulan Oktober tidak ada lagi mencuci di luar. Upayakan mulai berdirinya, mulai bekerjanya adik-adik di pengurusan yang 25 ini, tolong upayakan bisa tidak upayakan yang namanya orang-orang yang membawa paket itu tidak boleh masuk. Jadi minimal sebelum ada keamanan, ya keamanan nanti dari pihak luar yang kita anggap nanti harus memakai pakaian satpam, ya mungkin tahun depan kita selalu berdoa tahun depan. Itu ya Allah subhanahu wa taala wajib. Ayo. Ini. Mobil. Upayakan ada tiket harian pondok yang tugas-tugasnya nanti dibentuk putri maupun putra. Kalau ada tiket harian, insya Allah tutup pintu di sana, tutup. Kalau ada tamu yang bawa pun datang. Ya, ada ojek online membawa titipan betul paket ditujukan kepada siapa? Itu kita steril lah, ya kita boleh steril. Kalau nunggu nanti juga nggak sampai. Kalau bisa sekarang mengapa tidak? Gitu ya. Betul, ya. Nah itu ada tiket baik putra maupun putri. Ya. Tiketnya 1 orang saja lah, diganti di rolling. Jadi tiket full pada hari itu sampai sore, tiket tidak masuk kelas dan tidak ada kegiatan lain kecuali bagaimana kebutuhan pondok tamu-tamu yang datang, keperluannya apa, itu harus tidak tahu. Dan tercatat siapa yang sering dapat tiket, paket itu nanti tercatat. Siapa yang banyak kiriman paket itu nanti dalam 1 bulan dapat reward dari akhir. Bikin paket, belajar
yang enggak dapat paket itu yang kebaikan insya Allah. Paket belajar di rumah. Jadi itu ya perpanjangan tangan dari pondok kemudian ke ahli ayat dan ke ustaz ya bagian ke pemasukan dan lain sebagainya sampai kepada pengurus OPPA sampai kepada ketua kamar. Nah pengurus OPPA inilah yang harus bersinergi dengan kebawahan pengurus yang ada di bawah. Makanya sangguplah anak-anak ya untuk membantu apa yang perlu dibantu. Semua banyak pekerjaan ya, tapi ada yang perlu tidak dibantu dan ada yang perlu dibantu. Ya. Itu biasanya. Aduk pasir, oh itu sudah ada kali ya, nggak perlu dibantu. Misalnya kerjaan itu kan, oh nggak ada. Kecuali diperlukan. Anak-anak sekalian, alhamdulillah secara jelas kita telah mendengar bersama-sama proses janji yang tentunya diilkokan oleh adik-adik sekalian dengan rasa penuh tanggung jawab dan berhati-hati kita mengiringi perjalanan pengurus yang baru ini sampai ke periode berikutnya sampai akhir masa jabatan dia dapat melaksanakan kegiatan apapun yang merupakan yang telah disepakati itu, yang telah disepakati peraturan-peraturan dan disiplin sunnah-sunnah pondok dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang telah melakukan kegiatan-kegiatan rasa bertanggung jawab pengurus yang lama, kita doakan mudah-mudahan dia memiliki pengalaman yang baik, pengalaman di pondok di dalam memimpin. Apalagi sekarang ini di Putri ada yang pada waktu tertentu yang lama dia pernah menjadi Rasulullah SAW, dia menjadi ketua PPA. Sekarang dia terpilih lagi. Adisa, mudah-mudahan dia akan lebih memahami dan lebih bersungguh-sungguh dan akan menjalankan kegiatan ini amanah ini dengan sebaik-baiknya ketimbang beliau yang lain. Jadi pengalaman ini jangan diabaikan. Adik di rumah, lihat, adik-adik di rumah pengen memimpin segala sesuatunya, enggak mungkin. Di rumah siapa yang dipimpin? Paling adik, enggak lebih dari 3. Memimpin apa? Gitu. Jangan semangat waktu di rumah nanti. Sekarang Anda mendapatkan amanah, lakukan kegiatan yang sifatnya sebagai tanggung jawab Anda, bagaimana pondok harus maju, bagaimana pondok harus tegak disiplinnya, bagaimana pondok ini harus baik, bagaimana kita menciptakan suasana yang damai di pondok ini. Itu bagian dari tanggung jawab beliau sekarang. Ya, biar guru-guru tugasnya juga tidak terlalu berat. Kita doakan guru-guru bersama semuanya ya, biar supaya mereka punya integritas untuk mengajar dan tanggung jawab di dalam menangani anak-anak santri sebagai kewajiban mengajar. Maka tidak ada guru yang pada saatnya mengajar karena usul tadi malam, usul kamu enggak aja. Nah ini ada ungkapan begini bagaimana ceritanya? Jangan ada ustaz mengatakan seperti itu kepada anak si Abi nggak tahu. Abi tahu. Jangan jadi alasan. Tugas guru tetap harus bertanggung jawab, berwibawa, punya persiapan. Jangan dari 1:30 mengajar jam 2, harusnya persiapan habis di HP. Begitu neng, kamu juga HP juga. Wassalam lalu berhenti. Selesai dah, dibawa hancur. Karena itu punya persiapan. Kalau di sana ada muridnya pandai, hafal, dia tahu, dia bertanya. Kadang-kadang guru juga tinggal pokoknya cuma mentransfer ilmu kepada anak didiknya kan tidak ada buku. Tak kala dia tidak menguasai, dia bingung sendiri ketika anak-anak didiknya bertanya pada pelajaran-pelajaran kemarin. Bukan
jangan bilang anak sombong nanti. Ya, karena anak itu perlu pemahaman. Kalau nggak bisa, jangan maaf. Karena salah ada pada guru selalu pendidik, dia tidak memiliki persiapan. Itu tanggung jawab guru, termasuk di dalam administratif guru memiliki ikhlas. Ini ada persiapan mengajar. Yang kemarin itu di malam itu sama saudara-saudara kita yang dari kabupaten itu, ya, bagaimana itu? Nona kita baca di sini, ya, kasihan. Ya. Pembelajaran, ya, bagi kedua ini masukan seluruh grup dewan guru yang ada terhadap panitia pertemuan, panitia perpisahan atau panitia pelantikan seperti itu. Dewan guru itu harus tercantum siapa-siapa yang perlu diundang. Bila perlu tokoh-tokoh masyarakat siapa yang perlu diundang, itu nanti sudah harus jelas ada urusan kita berhubungan ada konfirmasi dengan nabi dan lain sebagainya. Dia hal-hal yang seperti ini bukan hanya kita yang tahu. Lalu juga sebagian tidak ada yang ustazah ini tadi bilang ada hadir, ada. Oh iya, oh ini orang tuanya dari ustazah ini ya, ada berdiri, dan dia akan ipar. Mudah-mudahan, insya Allah nanti banyak beberapa mungkin Ustaz Kanim dari mungkin dari Ustaz siapa ya antara kita tatkala kita mengadakan Toriko dari punya Sabandi pada malam Jumat, kalau ada orang tua kita yang dari tetangga kita ini tetangga pondok pada hadir, anggap kayak gitu, boleh harus ya, mudah-mudahan untuk Wali Surya termasuk Mister Unif ya, guru olahraga ini ya, subhanallah, di mana ya, kalau bisa untuk malam Jumat ya sekali-kali lah kita gupak di sini. Wah, ada dua yang lebar gupak di sini, kita coba lah. Kalau kayak gupakan itu ya, kita punya gupakan sendiri di sini ya, insya Allah mudah-mudahan membawa berkah. Kita bergupak di sini, mandi itu ya, zaman dulu tahun-tahun dulu loh, tahun 50 tahun 60, masya Allah, kalau bergupak itu di satu tempat banyak ada airnya di sawah itu, masya Allah, menyaman dia mandi. Lalu kita insya Allah kita tetap bertemu kita di sini, mudah-mudahan membawa berkah. Apalagi kita selalu bersilaturahmi dengan membaca zikir, takbir dan tahmid, membaca Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Maulidur Rasul. Itu saja yang anggap perlu, jadi perlu dicapai betul, tapi tidak ada yang berkeinginan ya untuk ada anak-anak di lapangan atau yang lebih banyak bagi keamanan ya, kecuali memang nanti di saatnya. Nah, barang ini ajarannya apa kalau perasaan sana sudah selesai ya, misalnya memang 3 hari lagi karena sampai sana sekarang sampai ujung ya, sampai fondasi naik dikali lagi tanggung ketahui kalian buka semua, diratain semua. Nah, ketika mungkin nanti kalau sudah ada rata-rata, boleh adik-adik injek-injek tuh, baru nanti injek-injek main pakai sepatu lah, pakai apa, biar sekarangnya di pipa ada, biar 1-2 bulan depan bisa dicor. Dan nanti insya Allah besok ketua yayasan akan menyampaikan harapan dari anak-anak ya. Dulu memang banyak awalnya kan dari anak-anak mau bertanggung jawab untuk sama-sama udunan ya, kalau nggak salah seperti itu ya, udunan ya, anak-anak ini pengurus-pengurusnya insya Allah semuanya, bukan hanya pengurus itu, memang pengurus belum main atau memang nggak boleh main atau paling pertama kali nongkrong di sana, makanya bilang sama mama 10 main gitu kan, alhamdulillah ya. Nanti mungkin bisa bulan depannya, bulan berikutnya kita tolong aja
salam dari Abi. Tolong bantu untuk pembentukan lahan yang sudah diratakan itu. Insya Allah nanti kita main, justru nanti tidak ada anak santri yang main tidak bersepatu, wajib dengan sepatu. Kalau Anda main 3 kali berturut-turut 2 jam tanpa sepatu, dijamin ya, Anda akan menjamin pasti kulit Anda itu berpisah dengan daging dan kopek karena selalu berhadapan dengan apa? Dengan benturan dengan apa itu? Berulang nanti. Nah itu biasanya begitu lah. Kalau terlalu lama kita kulit yang keras ini biasanya akan nggak lekat lagi dengan daging. Maka hati-hati kalau pakai sepatu jadi luntur, jadi aman. Salah satu yang jelas ketika anak santri ketika bertahun main di luar kalah terus, ini sudah olahraga anak-anak kenapa tiap keluar ya itu kalau bertahun dengan SMP negeri dan SMP PGRI aja kalah kita gitu kemarin di Sukabumi ya satu karena memang mereka pakai sepatu udah biasa. Kita pakai sepatu 3 hari kemarin baru dibeli sepatu. Jadi adaptasi dengan sepatu itu biasa kok. Memang kamu dengan sepatu. Wajar kita pada waktu itu kita memang ada semangatnya ada, tapi persiapan yang belum kita miliki, kita belum mampu untuk itu. Maka anak-anak ke depannya pakai sepatu seluruhnya. Setelah fasilitasnya kita pergi bersama. Bismillah, siap tadi? Putri siap membantu? Iya suaranya. Siap membantu, disangin sama orang tua. Bismillah, bantu apa saja, mak. Jangan akom, jangan makanan. Bantu beli semen dengan pasir. Udah jangan mama beli semen juga. Titipin aja semennya pada panitia. Panitia siapa? Catat nanti itu. Apa ketua keamanan? Panitianya apa ketua bagian munazamah ya? Munazamah RS. Terserah. Yang penting itu biar supaya kita dalam tiada awal kepunggusan kita OPBN yang baru ini insya Allah akan mewujudkan salah satunya lapangan multifungsi. Di sana ada futsal, di sana ada basket, di sana ada voli, di sana ada badminton dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan menjadi terlaksana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya minimal 2 bulan. Karena itu tanahnya setelah hujan jadi belum keras ya. Dia sudah keras, padat. Kalau 2 bulan biasanya akan padat ya. Itu saja adik-adik sekalian. Cukupkan. Marilah sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan yang memang rutin seperti ini, kegiatan tahunan ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu marilah sama-sama kita mengajarkan umur Furqan ya Al-Fatihah ketika kita memulai ya mudah-mudahan wa ala hadhihi wa kulliya salihah Al-Fatihah. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga bihaqil Fatihah wa syaril Fatihah wa binuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi Fatihah wa bibarakati al-Jilani wa bishhadi liman tabayyana bihi al-Fatihah. Ini menjadi bagian dan harapan kita yang mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu saja doa
وللبرنامج الآخر يعني الاختتام. هيا بنا نفتح برامجنا هذا بقراءة الحمد. جزاكم الله خيرا على اهتمامكم، وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم. أخير الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terfoto. Dipersilakan kepada pengurus untuk mengambil foto.